Baik Masjidil Aqsa di Palestina maupun Masjidil Haram di kota Mekah sama-sama memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua masjid suci ini dibangun oleh Nabi Adam terpaut 40 tahun, Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa. Sejarah pun berlanjut hingga dua putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail, melatari kisah dua tempat suci ini. Berikut anak cucunya. Mekah dikembangkan anak cucu putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Palestina dikembangkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Al-Kisah. Selama 10 tahun berada di Palestina, pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah tidak memiliki keturunan, hingga Sarah menyerahkan budaknya yang bernama Hajar kepada suaminya. Dari Hajar inilah yang kemudian lahir seorang putra bernama Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Sebelumnya, Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa doanya agar mendapatkan putra yang soleh dikabulkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 100 hingga 101. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kembali mendapat kabar gembira bahwa ia akan mendapatkan seorang putra dari Sarah. Saat itu, Nabi Ibrahim sujud syukur atas kabar gembira itu, mengingat telah lama menunggu seorang putra. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 51 hingga 56, yang titik tekannya ada pada ayat 53, Allah berfirman, Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishak. Menarik untuk kita perhatikan perbedaan diksi yang digunakan Al-Quran terkait berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim atas kelahiran Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ketika mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim bakal punya putra Nabi Ismail, redaksinya menggunakan kata gulamin halim, yang artinya putra yang sangat sabar. Sementara dalam kabar gembira bakal kelahiran Nabi Ishak dengan Sarah, Al-Quran membahasakannya dengan kata gulamin alim, yang artinya putra yang pandai. Perbedaan diksi ini jelas memiliki maksud penting yang penuh makna, bahwa ada keistimewaan yang berbeda pada dua putra Nabi Ibrahim. Sangat sabar menjadi keistimewaan Nabi Ismail, dan pintar atau pandai menjadi keistimewaan Nabi Ishak. Dua karakter inilah yang di kemudian hari menjadi karakter anak cucu mereka. Nabi Ishak yang diantara keturunannya adalah Bani Israel yang hidupnya di Palestina. Nabi Ismail yang keturunannya adalah orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dengan arti lain, ilmu ada di Yahudi Bani Israel, sementara hilmu yang artinya penyabar ada di Arab. Tentunya ini bersifat umum dari sebuah karakter yang sangat mungkin pada tataran praktisnya ditemukan berbeda, terutama pada yang bersifat individu. Dalam kisahnya, saat Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Sementara Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, dan Sarah berusia 90 tahun. Karena itulah Nabi Ibrahim sangat bersyukur yang tergambar jelas dalam surah Ibrahim ayat 39 yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengarkan doa.
Sesaat setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar meninggalkan tanah Kan'an atau Palestina bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah gersang bernama Mekah. Konon, kepergian Nabi Ibrahim ke Mekah ini untuk meredam kecemburuan Sarah kepada Hajar yang demikian kuat setelah kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail saat dibawa ke Mekah dalam keadaan menyusu atau masih bayi, dan terjadilah peristiwa penemuan air Zam-Zam yang kemudian menjadikan Makkah makmur. Saat itu, Nabi Ibrahim sedang tidak ada di Mekah, yang diriwayatkan Nabi Ibrahim sedang menuju Palestina, mengunjungi istrinya Sarah karena harus wirawiri antara Mekah Palestina, antara Hajar di Mekah dan Sarah di Palestina. Suatu saat berada di Mekah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Sifat halim atau sangat sabar betul-betul terwujud dari sikap Nabi Ismail yang menerima dengan ikhlas saat Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya. Terjadilah peristiwa pergantian dengan kambing yang turun dari Gunung Thabir saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Inilah yang kemudian ditetapkan oleh syariah terkait hukum menyembelih hewan kurban di Idul Adha. Peristiwa demi peristiwa terjadi di Mekah yang kemudian menjadi rangkaian rukun dan kewajiban dalam ibadah haji serta ibadah umroh. Peristiwa paling penting saat Nabi Ibrahim berada di Mekah adalah beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Ka'bah pun terbangun sebagai rumah suci setelah hancur beberapa tahun akibat banjir Nuh. Itulah pembangunan untuk kali keduanya setelah pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Adam untuk pertama kalinya. Pembangunan Ka'bah tentunya sekaligus Masjidil Haram yang berada di lingkup Ka'bah, karena keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nabi Ismail tumbuh di kota Mekah dan membangun rumah tangga yang kemudian anak cucunya berkembang meratai kawasan Arab. Bahkan agama tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim luntur dengan perlahan, yang kemudian tergantikan oleh paham paganisme, penyembahan terhadap berhala. Kendati demikian, Ka'bah tetap terawat dan tidak pernah dibongkar oleh mereka, dan ritual haji pun masih dilaksanakan oleh putra-putra Nabi Ismail. Hingga kemudian Allah mengutus salah satu dari keturunan Nabi Ismail, seorang nabi dan rasul akhir zaman bernama Muhammad ibnu Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya bukanlah agama baru, melainkan meneruskan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Memurnikan kembali agama tauhid yang telah melenceng jauh dari ajaran Nabi Ibrahim dengan memasukkan praktik paganis dalam ritual mereka dengan menyembah beragam patung-patung. Setelah 13 tahun usia Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira lagi bahwa ia bakal memiliki putra lagi dari Sarah, yang kemudian lahirlah Nabi Ishak. Selain kabar bahwa putranya adalah alim, dari keturunannya kelak bakal ada orang-orang soleh. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 112 dan 113. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ishak memiliki putra Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Sepeninggal Nabi Ishak, Nabi Yakub menetap di Palestina bersama anak-anaknya, termasuk Nabi Yusuf serta Yahuda. Dari terah Nabi Yakub inilah yang kemudian secara genetik ada disebut Bani Israel. Karena itulah dalam kitab-kitab tafsir ketika disebutkan kata Bani Israel, maka ditafsiri dengan min auladi Yakub, yang berarti di antara keturunan Nabi Yakub.
Bani Israel tersebar ke berbagai tempat, termasuk di Mesir, setelah 12 putra Nabi Yakub berada di Mesir mengikuti Nabi Yusuf yang kemudian disebut sebagai Asbat. Setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka menyebar ke beberapa tempat dan negara, termasuk di Madinah dengan klan Bani Nadir dan Bani Koinuko. Kebanyakan dari Bani Israel mengikuti ajaran syariat Nabi Musa yang kemudian dikenal dengan agama Yahudi, sehingga dikatakan Yahudi Bani Israel, meski agama Yahudi tidak hanya dianut oleh Bani Israel dengan kitab Taurat sebagai kitab sucinya. Ada yang menyebut penisbatan Yahudi mengacu pada Yahuda, salah satu putra Nabi Yakub, yang kemudian menjadi kesatuan Yahudi sama dengan Bani Israel dan sebaliknya. Sebagaimana telah diinformasikan oleh Al-Quran, di antara keturunan Nabi Ishak ada yang soleh dan ada pula yang lalim. Kendati demikian, keistimewaan memiliki karakter pandai yang diwariskan dari Nabi Ishak juga kental. Karena itulah, dalam rekam jejak Bani Israel, mereka digambarkan sebagai umat yang sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Dalam sejarahnya, mereka diliputi dengan catatan kelam, termasuk pemberontakan dan penganiayaan, sehingga diperlukan banyak nabi untuk membimbing mereka. Karena itulah, kita temukan di antara keturunan Nabi Ishak, orang-orang soleh yang membimbing mereka. Ada Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Musa dan Nabi Harun, serta Nabi Ilyas. Semuanya biasa disebut sebagai Anbiya'u Bani Israel, para nabi Bani Israel. Tentunya, istilah Bani Israel di sini adalah sebagai terah dari jalur Nabi Ishak, bukan sebuah bangsa dari negara yang katanya Israel. Israel saat ini bisa saja dari Bani Israel sebagai terah Nabi Yakub, bisa pula dari orang di luar Bani Israel yang ingin membentuk sebuah negara bernama Israel. Bani Israel juga tidak berkonotasi pada semua hal yang buruk, meski dalam catatan sejarah perjalanan mereka diliputi dengan pembangkangan. Sebab di antara mereka juga ada orang-orang soleh yang menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan termasuk Anbiya'u Bani Israel, karena beliau dari jalur Nabi Ismail. Karena itulah orang-orang Yahudi Bani Israel di Madinah menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW karena menilai Nabi Muhammad SAW bukan dari kelompok mereka. Meski kedatangannya sudah ditunggu sekian lama sesuai informasi dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Innama kanatir rusulu min Bani Israil, fama balu hadza min Bani Ismail. Para utusan itu dari Bani Israel. Lalu bagaimana bisa ini dari Bani Ismail? Kata mereka.